Kita ke berita yang pertama. Oke, jadi untuk berita hoax yang pertama kita mulai dari kabar bahwa beberapa hari terakhir sempat beredar di postingan Instagram. Kalau gue ngeliat banyak banget yang udah posting mengenai hotel pribadinya milik Cristiano Ronaldo, sang mega bintang asal Portugal, yang ingin menjadikan hotel pribadinya itu menjadi rumah sakit khususnya buat para pasien yang positif terjangkit virus corona dan juga yang masih dalam pantauan ya. Dan ternyata ini berita sempat 2 hari menjadi trending juga kalau gue ngeliat, dan orang juga banyak mengapresiasi tindakan dari Cristiano Ronaldo yang rela menjadikan hotelnya menjadi rumah sakit. Dan ternyata setelah gue baca, dilansir dari kompas.tv bahwa berita ini hoax. Dari kompas.tv, ini juru bicara hotel di mana tempat Cristiano Ronaldo miliki mengatakan pada RTL News, yang mengatakan bahwa kami adalah hotel dan kami tidak akan berubah menjadi rumah sakit. Oke, jadi kita beralih ke berita hoax yang kedua. Jadi di sini untuk berita hoax yang kedua ini mengenai kabar himbauan tepatnya yang beredar di grup WhatsApp mengenai daerah Sako Kenten yang ada di Kota Palembang yang ditetapkan sebagai zona kuning. Zona kuning itu ya dalam artian masyarakatnya harus lebih waspada dan meningkatkan keamanannya karena besar kemungkinan di daerah tersebut ada yang sudah terjangkit COVID-19 atau virus corona. Jadi untuk masyarakat juga dihimbau untuk tidak berkunjung ke pasar Sako Kenten jika memang tidak diperlukan, karena daerah Sako Kenten ini sudah masuk dalam zona kuning. Jadi di sini di pesan WhatsApp ini tertulis nama yang ngirimnya ini Pak Camat. Nah, langsung dari Pak Camat Sako Kenten dan ditanggapi juga oleh Pak Sekcamnya. Jadi Pak Sekcamnya setelah pesan dari Pak Camat, jadi Pak Sekcam ini ngomong, bagi pegawai yang berkantor di kantor dan di rumah, jangan lupa untuk berjemur untuk mendapatkan matahari pagi. Terima kasih. Tapi setelah dihubungi oleh tim Radio Smart FM langsung, dihubungi Pak Camat Sako Kenten, ternyata berita tersebut hoax. Oke, jadi kita ke berita hoax yang tersebar di WhatsApp di urutan ketiga. Jadi di sini sempat beredar juga pada tanggal 20, kalau nggak salah pada 22 Maret ya, berita ini tersebar bahwa ada himbauan, ada pesan dari masyarakat khususnya orang yang penjual atau pedagang di Pasar Induk Kota Palembang yang mengatakan bahwa untuk, ini saya bacakan ya. Assalamualaikum, dulur-dulurku, kalau mau stok sayur, buah-buahan, lauk pauk dan sebagainya, stoklah mulai hari ini atau besok pagi. Dikarenakan mulai tanggal 25 Maret 2020 hingga 2 April 2020, Pasar Induk bakal ditutup selama 1 minggu. Jadi tidak akan ada transaksi jual beli. Hal ini dikarenakan akan ada penyemprotan disinfektan dan steril di lingkungan Pasar Induk. Dan di akhir pesan, ini yang nyebarin pesan ini mengatakan ini bukan hoax. Dan ternyata itu langsung ditanggapi oleh pemerintah Kota Palembang bahwa berita tersebut hoax. Jadi buat teman-teman jangan cepat percaya juga, saya saranin di tengah wabah corona ini jangan terlalu panik dan juga jangan cepat menanggap berita ya. Kita harus memfilter juga berita-berita yang kita terima. Jangan sampai kita cepat sekali dan mudah sekali termakan berita-berita yang hoax. Oke, jadi untuk berita yang keempat ini cukup menarik. Jadi beberapa hari terakhir ini juga sempat tersiar di pesan WhatsApp di grup keluarga. Jadi di sini ceritanya ada sepasang suami istri yang bernama, istrinya namanya Tanti Herawati dan suaminya Mardan Darwin. Jadi di sini ini beritanya dalam bentuk capture foto ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Tanti, istrinya si Mardan ini meninggal dan barusan suaminya si Mardan ini mau dijemput paksa oleh pihak polisi, namun Mardan ini kabur dari penjemputan polisi. Karena si Mardan ini tidak mau yang terinfeksi virus corona itu cuma keluarganya doang. Tapi dia mau menyebarkan ke seluruh masyarakat. Dan sekarang si Mardan lagi buron. Wah, ini beritanya cukup menarik dan selang beberapa jam ini langsung ditanggapi langsung oleh beberapa masyarakat. Dan ternyata berita tersebut hoax. Berita hoax yang terakhir ini merupakan berita hoax yang juga ditanggapi oleh beberapa wartawan media online yang mengatakan bahwa berita ini memang hoax. Jadi di sini tertulis himbauan atau pemberitahuan bahwasanya pada pukul 11 malam, itu nggak tahu hari apa, jadi pukul 11 malam di saat berita tersebut disiarkan akan dilakukan penyemprotan racun untuk virus corona
yang dilakukan oleh pihak Malaysia dan Singapura melalui udara. Jadi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, disarankan untuk tidak keluar rumah pada besok paginya jika hujan, dan ditunggu dan dihimbau masyarakat sampai hujan berhenti baru boleh keluar. Dan pada malam harinya masyarakat dihimbau untuk mengangkat jemuran pakaian dan juga jemuran makanan. Jadi apa ya? Ya mungkin karena air tersebut beracun, jadi takutnya memercik atau juga mengenai pakaian dan juga makanan yang dijemur oleh masyarakat. Jadi gue juga bingung kenapa sih masyarakat, emang apa sih yang dijemur malam-malam itu? Gue nggak tahu. Oke, jadi setelah ditanggapi dan beberapa wartawan di media online langsung memberitakan bahwa berita ini resmi hoax. Oke, jadi itulah berita-berita hoax yang beredar di beberapa media sosial dan juga grup WhatsApp, khususnya grup WhatsApp keluarga yang beredar. Dan tentunya bukan hanya itu aja, berita-berita hoax, masih banyak lagi berita-berita hoax di tengah wabah corona saat ini. Jadi saya cukup prihatin ya, karena di tengah bencana, di tengah wabah COVID-19 ini masih ada aja oknum yang mengambil kesempatan untuk menyebarkan berita-berita bohong dan membuat panik masyarakat. Jadi pesan saya buat masyarakat, jangan cepat percaya dengan berita-berita yang beredar, apalagi berita yang beredar di WhatsApp. Itu belum tentu kebenarannya. Sebaiknya buat teman-teman itu harus lebih pandai lagi memfilter berita, memfilter kebenaran berita, dan juga melihat apakah berita ini benar dan mereferensinya dari beberapa media online yang memang sudah valid seperti itu ya. Dan akhir kata saya Fernando Teresa pamit. Bye-bye.